Selamat malam, perkenalkan nama saya Novita Lume Manugrahante dari jurusan Ekonomi Pembangunan. NPM saya 2140402102. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang eksternalitas dalam ekonomi makro. Pengertian eksternalitas. Eksternalitas adalah biaya atau manfaat yang timbul karena beberapa aktivitas atau transaksi yang dikenakan pada pihak lain di luar aktivitas atau transaksi itu. Eksternalitas kadang juga disebut juga dengan tumpahan atau efek lingkungan. Eksternalitas timbul karena tindakan konsumsi atau produksi dari suatu pihak yang mempunyai pengaruh terhadap pihak lain yang tidak ada kompensasi yang diterima oleh pihak yang terdampak tersebut. Adapun faktor penyebab eksternalitas. Yang pertama, keberadaan barang publik. Keberadaan barang publik adalah barang yang bebas dikonsumsi. Pemanfaatan barang atau jasa tersebut oleh seseorang sama sekali tidak mengurangi kesempatan bagi orang lain untuk turut menikmatinya. Yang kedua, ada sumber daya milik bersama. Biasanya faktor eksternalitas timbul saat sumber daya dapat digunakan tanpa biaya. Sumber daya milik umum atau milik bersama merupakan sesuatu yang diperoleh setiap orang secara gratis. Akibatnya sumber daya akan dimanfaatkan secara berlebihan. Adapun jenis-jenis eksternalitas, yaitu dampak positifnya. Eksternalitas positif adalah manfaat dari bagian ekonomi bagi pihak ketiga yang tidak terlibat. Contohnya eksternalitas positif yaitu riset dan pembangunan di mana perusahaan yang menemukan teknologi baru sebagai hasil dari kegiatan penelitian dan pengembangan. Yang kedua, vaksinasi manfaat tidak hanya bagi orang yang divaksinasi, tetapi juga orang lain karena resiko penularan menurun. Adapun dampak negatifnya, eksternalitas dampak negatif mewakili konsekuensi negatif dari aktivitas ekonomi ke pihak ketiga yang tidak terkait. Contohnya, polusi udara akibat asap kendaraan bermotor atau pabrik yang digunakan bahan bakar fosil. Adapun solusi untuk eksternalitas. Para ekonom dan pembuat kebijakan mengajukan beberapa opsi untuk mengurangi eksternalitas, terutama eksternalitas negatif. Beberapa di antara solusi untuk eksternalitas, yaitu yang pertama, penegakan hak pemilik properti. Hak properti secara lebih ketat dapat mengatasi pengaruh kegiatan ekonomi pada pihak yang tidak terkait. Hal ini karena banyak eksternalitas muncul karena penegakan hak properti yang tidak jelas. Tetapi penegakan hak kepemilikan bukan hal yang mudah. Tidak semua item dapat didefinisikan secara jelas kepemilikannya. Contohnya, air dan udara. Anda tentu saja tidak dapat membagi ruang udara untuk rumah Anda dan untuk tetangga Anda. Yang kedua yaitu pajak. Pajak pemerintah dapat mengenakan pajak atas barang atau jasa untuk membatasi eksternalitas, terutama yang merugikan seperti polusi dan limbah. Pemerintah mengenakan sanksi pajak yang tinggi bagi produsen yang membuang limbah berbahaya. Atau pemerintah juga dapat memberi keringanan pajak bagi perusahaan yang mengelola limbah lebih lanjut sehingga tidak membahayakan lingkungan. Dalam kasus ini, salah satu konsep yang
muncul adalah pajak Pigovian. Dalam hal ini, pemerintah mengenakan pajak sebesar dampak dari eksternalitas negatif. Jenis pajak ini membantu pasar mencapai hasil yang optimal karena menjembatani kesenjangan antara biaya sosial marginal dan biaya pribadi marginal. Yang kedua yaitu peraturan. Peraturan selain pajak, jalan ini bagi pemerintah untuk membatasi eksternalitas adalah melalui peraturan. Misalnya, pemerintah dapat mengatur batas maksimum polusi karbon dioksida atau limbah. Regulasi dianggap sebagai solusi yang paling umum. Anda dapat menjumpainya pada beberapa aturan seperti peraturan lingkungan dan peraturan kesehatan makanan dan minuman. Yang terakhir yaitu subsidi. Pemerintah juga dapat memberikan subsidi untuk merangsang kegiatan tertentu. Subsidi biasanya untuk meningkatkan konsumsi barang dengan eksternalitas positif. Misalnya, pemerintah memberikan subsidi kepada perusahaan yang menggunakan bahan bakar ramah lingkungan. Atau pemerintah dapat memberikan subsidi pendidikan, memungkinkan lebih banyak orang mencapai pendidikan yang lebih baik. Mungkin ini dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.